Kelihatan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, apakah terdengar jelas nih suara kami berdua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak, Kak? Waalaikumsalam. Kedengaran, Kak? Iya, Alhamdulillah kedengaran. kedengaran. Jadi kita mulai aja mungkin ya, kakak, karena udah 8 orang sih cukup lah. Atau mungkin ada teman-teman yang lain yang mau ikut, silahkan Kak. Ini 8 orang nih tuh. Yang bawah. Belum masuk. Baiklah, kalau gitu kita mulai aja lah. Agar tidak berlama-lama lagi. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada sore hari yang cerah ini, kami berdua itu akan memimpin temu dua, gitu. Perkenalkan, saya Arif Hidayat. Perkenalkan kakak-kakak, mungkin yang sebelumnya temu satu saya nggak sempat join waktu itu, Kak Arif, maaf. Iya. Teman-teman semua. Perkenalkan saya Retno Winda, saya kebetulan bidang acara di KM 9 yang Tangsel ini, teman-teman semua. Di sini ada juga relawan-relawan baru ya, Kak Nanda, juga ada Kak Sarul ya. Banyak relawan baru, jadi ya saya juga perkenalan juga nih, harus perkenalan juga. Nama saya Arif Hidayat. Saya fasilitator dan sekolah, tugasnya memfasilitasi. Jadi apabila ada keperluan-keperluan yang diperlukan oleh relawan pengajar, saya adalah jembatan antara panitia pusat dan panitia dan relawan, gitu. Kurang lebih seperti itu. Lanjut aja ya. Ada lagi Kak, Reta yang mau diperkenalkan? Tujuan mengajar, tujuan ikut acara apa kalian? Menambah pengalaman dan memperkenalkan kan di situ. Kayak saya yakin sih para relawan yang di sini, Kak, sebelumnya udah pernah berpartisipasi juga sih beberapa. Oh iya, banyak yang dari kelas. Iya. Oke, kalau gitu. Terima kasih Kak Retno. Nah, selain Kak Retno, ada juga nih yang baru-baru nih. Contohnya ada beberapa ya. Oh, ada Kak Dimas juga. Selamat datang Kak Dimas. Kak Dimas ini adalah, boleh on cam nggak Kak Dimas? Kak Dimas ini adalah Koorda dari Tangsel. Pada hari ini Kak Dimas akan menjadi bintang tamu yang akan ngasih tips and tricks dan pengalaman di KM-KM sebelumnya sebagai pengajar dan juga sebagai relawan. Selamat datang Kak Dimas. Oke, kalau gitu lanjut aja. Kenalan yuk. Yang baru-baru nih. Ayo siapa yang mau duluan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Arif. Selamat siang Kak Sarul. Ya, izin kenalan, saya Sahrul. Saya di sini tim relawan dari SNF yang nanti insya Allah siap kolaborasi bareng teman-teman buat ngajar di SMP 6. Di sini kami sudah ada Pak Slamet Prabowo, beliau kepala bagian divisi manajemen kredit. Beliau juga nanti jadi relawan. Halo Pak Bowo. Ya, salam kenal. Di sini juga ada Mas Reza nanti bantu-bantu tim juga yang tergabung. Selain itu juga sudah ada Mbak Siska ya. Halo Mbak Siska. Halo Kang, salam kenal semuanya. Izin nanti teman-teman yang lain on the way, Kak Arif. Terima kasih Kak Arif. Baik. Kak Sarul, kalau boleh tahu, kalau PT SMF ini sebelumnya sudah pernah ikut ini nggak, KM nggak Kak Sarul? Pernah. Tahun lalu ya, KM 8. Mungkin Mas Reza. Halo Mas Reza. Iya, halo Kang Alul, Kang Arif. Halo. Ya, nah ini Kak Reza mungkin bisa cerita sedikit pengalaman tahun lalu di KM 8, silakan. Ya,
kita tuh sebetulnya PT SMF tuh selalu diundang untuk ikutan Kemenq dan hampir tiap tahun kita udah ngikutin juga nih, Kang Arif. Jadi kita tuh kalau kemarin-kemarin selalu di daerah, Depok, Bogor gitu. Dan kebetulan saat ini ke Tangsel ya. Gitu. Oh, Paling itu aja sih yang memang pada dasarnya kita sering ikutan Kemenq mengajar gitu. Tapi terpisah-pisah juga nih Kang, karena dari SMF antusiasnya cukup banyak. Jadi ada relawan dari staf, ada juga dari direksi. Kebetulan kalau direksi sama staf itu akan selalu dipisah sekolahnya gitu. oh Itu gitu. sih Kang Arif. Berarti kalau misalnya rumahnya masing-masing apakah memang dekat sama SMP 6 atau udah masing-masing aja gitu jauh gitu kan? Iya, Atau jadi kita tuh kadang ada titik kumpulnya di kantor, nanti bareng-bareng ke sana gitu. Makanya kita bisa ini aja sih Kang Arif, apa namanya, minta sekolahan yang satu, yang sama gitu. Jadi biar titik kumpulnya nggak repot gitu, karena akan balik lagi nanti tuh kayak ke pulang perginya di kantor lah gitu, ke kantor kita dulu gitu Kak Arif. tapi ternyata beda-beda ya Kak Reza ya. Kayaknya ada 2 sekolah kalau nggak salah PT SMF ya. Nah, nggak apa-apa kalau 2 sekolah kan masih bisa kita provide juga sih. Kecuali kalau udah ada 6 sekolah, 7 sekolah gitu kita yang bingung sih Kak. Tapi memang pada dasarnya sesuai permintaan sih biasanya maksimal di 2 sekolahan sih. Kalau untuk relawan stafnya gitu. Kalau direksi kan memang di Jakarta kan, jadi lebih memudahkan lah. Gitu Kak Arif. Oke, boleh kenalan masing-masing nggak nih Kak? Biar relawan yang lain juga kenal. Mungkin dimulai dari Kak Reza kali. Kak Reza boleh kenalan nama panggilan, mungkin tempat domisili, Rumahnya di mana? rumah di Boleh, mana boleh. gitu. Di mana? Terus kalau bisa sebenarnya kami penasaran kenapa sih ingin ikut relawan atau memang wajib dari SMF atau gimana Kak? Boleh Kak? Kalau kewajiban sih mungkin nggak Bisa menjadi suatu kewajiban sih, cuma mungkin bisa kita on cam ikut Kak, boleh Kak menyemarakan. Reza? Kenapa Pak? Boleh on cam Kak? Oh, Kak Reno udah. pengen lihat katanya. Bentar, boleh sebentar. Saya harus ke ruangan dulu. Oh boleh silakan. Boleh di Kang Arlul dulu berarti? Boleh Kang? Saya sambil persiapan. Ini Pak Sarul. Iya Oh, belum ada udah suaranya. on Oh cam. iya oke ya salam Sudah, kenal. sudah. Izin nih nyambi training. Kak Arif, iya tadi nambahin yang disampaikan Mas Reza. Alhamdulillah kalau di kami memang setiap tahun kita support kolaborasi untuk di Kemenq mengajar, dan setiap tahunnya kalau saya boleh lihat trennya jumlah volunteer ini lumayan cukup naik ya. Yang tahun sekarang itu total ada 16 termasuk 3 BOD ya. Lokasi sebaran mengajar kami di tahun ini ada 4. Direksi di Jakarta Selatan, lalu ada 2 volunteer kami di Jakarta Barat di SD Kebon Jeruk, lalu di Tangsel ini ada 2 di SMP 18 sama SMP 6. Itu kami pisah-pisah. Sebetulnya ada lagi pendaftar yang lain, cuman kemarin karena deadline-nya juga udah ini ya, akhirnya kami hold dulu kemarin tuh. Ya, intinya antusiasme di internal cukup besar lah gitu terkait Kemenq mengajar ini gitu. Sifatnya nggak wajib, dan kami di internal itu kayak open recruitment gitu. Kami jelasin bahwa ada program dari Kementerian Keuangan, ada mengajar, kesempatan untuk mengajar bagi teman-teman yang punya passion atau butuh challenge baru, senang berbagi gitu ya, boleh ikut di Kemenq mengajar kayak gitu. Alhamdulillah sih oke. Malah kemarin teman-teman pas briefing awal-awal di internal kami kelihatan antusiasnya tuh kayak, Mas boleh nggak bawa alat peraga sendiri ya? Membawa apa? Gitu-gitu. Sulit kayak gitu-gitu kayak punya metode-metode sendiri. Cuman beberapa teman-teman mungkin yang terlepas dari antusias ada yang
butuh challenge baru, tapi ada yang beberapa yang masih pengen make sure, termasuk terkait masalah eh, materi dan lain-lain gitu. Kami senang banget kemarin sudah dapat materi dari teman-teman panitia ya. Itu Mas Reza udah kelihatan, Mas Reza. Satu ruangan atau gimana tuh Kak? Satu ruangan yang lagi training. Oh, baik. Silakan Kak Reza. Siap, Kak Reza. Ya, terima kasih Kang Alo. Ya, kebetulan lagi training bareng nih Kang. Oh, Kayak TJSL, iya betul. Jadi perkenalan dulu ya Kak. Nama saya Reza, nama saya Reza Gung Purnama, panggilannya Reza, domisili di Radio Dalam, Jakarta Selatan. Dan kenapa ikutan ini, karena memang seru juga sih sebetulnya Kemenkeu mengajar ini. Apalagi ngelihat teman-teman antusias dari pesertanya, baik peserta baik relawan juga antusiasnya sama gitu, semangat gitu Kak. Jadi ya itu juga memacu kami untuk tetap ikut di Kemenkeu mengajar. Gitu. Apalagi ini adalah nanti lokasinya yang berbeda dari tahun yang lalu, jadi kayak kita wah penasaran juga nih gimana sih adik-adik yang di sana gitu. Gitu sih Kak. Mungkin tahun lalu di mana emang Kak Reza? Kenapa? Tahun lalu di mana emang Kak? Halo, gimana? Tahun lalu di mana Kak? Oh, kalau tahun lalu di SMA apa ya lupa namanya, tapi di daerah Depok sih. Oh, oke. Depok. Nah, gitu. Sekolah Islam gitu, sekolah Islam. Dari dalam. Jadi kalau Baik, dari kalau Radio gitu. Dalam juga ke Tangsel deket ya. Tapi emang nggak pernah milih ini Kak, SD. Kemarin kan SMA, SMP. SD kita ada, terakhir tuh kita SD juga sih, ada SD, ada SMP, SMA. Jadi biar sama semuanya, ada SD, SMP, SMA gitu kayak tahun lalu. Tapi kalau yang sekarang SMP sama SD doang ya Kang Alul. Iya, nggak apa-apa sih. Kalau tahun ini kan berarti SMA-nya nggak ada karena udah tahun lalu. Maaf, SMA ada direksi SMA tahun ini. Oh, tahun ini. Ya, Oh, berarti jadi ganti SD, ya. SMP, SMA ada. Ada. Jadi kita lengkap. Ada 3 lokasi. Itu aja, Kang. Ada lagi pertanyaan? jadi kenyamanan. Nanti kita lanjut di WA nih Mbak Kak ya. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Reza. Selamat datang. Sama. Berikutnya mungkin Pak Slamet. Mungkin Ya, silakan. terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Slamet Prabowo, biasa dipanggil Bowo. Saya di SMF di divisi manajemen kredit. Kebetulan saya 6 tahun di SMF ini baru sekarang nih ikutan. Jadi pengen tahu nih gimana Kemenkeu mengajar. Nah, dulu sebelumnya juga saya sering ikut kegiatan TJSL ya. Termasuk di company-company sebelumnya saya sering ikut jadi volunteer gitu. Jadi saya pengen tahu juga di SMF seperti apa. Nah, kebetulan rumah saya di Serpong, jadi dekat juga dengan SMP 6 ya. Iya, dekat sekali itu Pak. Iya, jadi menarik lah. Gimana sih nanti bisa mengajar teman-teman SMP seperti apa, dan ingin juga kita mengenalkan SMF ya, karena kan nggak banyak yang tahu juga SMF di masyarakat. Pasti SMF itu gitu hubungannya apa sama Kemenkeu gitu ya. Jadi alhamdulillah bisa ikutan. Mungkin itu aja Mas Arief, terima kasih. Terima kasih Pak Slamet. Selamat datang. Berikutnya kali ya Kak Siti ada join kah Kak? Siti Nur Khalifah. Ya, Siti Nur Khalifah sedang kayak ada battle agenda. Kak, ya mungkin bisa yang lain Kak Fira sama Fira. Boleh, silakan. Halo Kak Fira. Halo. Sebentar Halo. aku jelasin. Halo Kak Fira. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Fira dari SMF. Di SMF, aku di divisi pengadaan pengadaan dan manajemen aset. Alasanku untuk ikut Kemenkeu mengajar ini sebenarnya lebih ke penasaran sih, gimana sih mengajar nih di Kemenkeu mengajar ini. Karena kan sebelumnya selama 3 tahun di SMF ini baru pertama kali ikut Kemenkeu mengajar. Jadi penasaran juga
gimana cara ngajarin ke teman-teman di SMP nanti terkait apa namanya terkait APBN yang kita gunakan selama ini gitu. Jadi dari sisi aku pun juga pengen belajar lagi nih terkait yang kita ajarkan mereka gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar gitu sih. Gitu. Nah, aku kebetulan di SMP 18, cuman ini sama Kang Sahrul disuruh join biar ikut ke briefing juga nih di yang SMP 6 gitu. Salam kenal semuanya. Oke. Salam kenal Kak. Kak. Kenal, Kang. Boleh Kak yang lain Kak. Berikutnya mungkin Kak Andi ada nggak ya? Kak Andi ya? Belum nggak bisa ya? Nggak hadir ya Kak? Belum hadir, Kak Siska mungkin. Boleh, Halo, Kak Siska. silakan Kak. Siska. Halo, selamat sore. Sorry Kak Siska. Kenapa? Salam kenal Kang Arya. Sama Kak siapa tuh tadi yang Kak Janet ya? Kurang jelas Kak suaranya, sorry. Kenapa? Kurang jelas ya? Sudah jelas ya? Atau di laptop saya laptop ini kali ya? Sini Sudah jelas maksudnya? Yang kecil Udah ya? suaranya. Laptop ini aja sih kayaknya bermasalah ya. Kecil. Boleh Kak, coba. Ya, salam kenal Kang Arya dan semuanya. Perkenalkan saya Siska. Udah belum? Lanjut aja. Silakan Kak, udah. Ini apa aja sih perkenalannya kayak? Oh, aku dari Tangerang. Di rumahku udah kebetulan juga dekat sih dengan lokasi ya di daerah Tangsel. Kenapa aku mau ikut ke mengajar sama Kemensel itu untuk jadi pengalaman aku juga sih cara mengajar teman-teman SMP sekarang itu seperti apa. Terus gimana sih untuk mengajar teman-teman SMP mengenalkan APBN tuh ke teman-teman SMA apa anak-anak SMP itu aja sih yang baru aku pengen coba gitu, pengen coba yang baru lah hal-hal baru gitu. Kalau Terima sebelumnya kasih. Kak Siska udah pernah ngajar nggak? Misalnya kayak SD gitu atau pertama kali nih udah SMP aja yang baru pertama kali ngajarnya? Aja tapi bukan yang terkait teori sih tapi kayak menari ke anak-anak SD atau TK gitu. Cuman kalau untuk teori sih aku belum pernah gitu ya. Iya, oke. Tapi sebenarnya Kak Siska nanti juga di kelas kalau mau pakai kayak dance, lagu-lagu gitu bisa sih kayak ditambah-tambah jadi biar nanti siswanya nggak bosan Ya. juga tuh seru juga sih. Tiba-tiba Iya, disuruh dulu tuh maju aku games-games gitu perkenalannya mah tentang APBN dan lain-lain itu mah udah gak usah terlalu lama-lama sisanya games tuh anak-anak seneng sih. ya sih. Kalau anak-anak SMP mungkin masih lebih ke yang gimana ya kebanyakan games kali ya dibandingkan kayak teori gitu ngerinya kan Bener, mereka agak atau bosan. teorinya dikemas dalam games gitu ya kayaknya. Itu teorinya dalam games juga bisa sih sebenarnya kayak tebak-tebakan atau gimana mereka suka gitu kan. Hari gitu kan. Tebak-tebak gaya dong. Oh iya. Tebak gaya. Siska ini suka nyanyi, Mbak. Wah. Oh, Ya enggak, cocok. bohong. Kita suruh nyanyi Mars Kemenq nanti adik-adik itu ya Kak. Betul. Terima kasih. Ya, Oke, makasih Kak silakan. Siska. Selanjutnya. Kak Arif izin, sebelumnya tadi saya lupa ngasih tahu Kak, Punten. Ini teman-teman yang di Tangsel, yang di luar SMP 6, SMP 18 tadi izin saya ikut ajak juga gabung, nggak apa-apa ya Kak? Biar ikut ke brief. Soalnya kemarin pas yang briefing awal yang SMP 18 di Tangsel, kami nggak ikut karena agak late di grupnya, jadi gitu Kak. Jadi kami biar Kak miss ada info-info dan lain-lain. Jadi kami ajak ke sini juga. Terima kasih Kak.
Ini berikutnya ada Kak Mapi Lindo, Kak. Di sini juga sudah hadir nih. Halo Kak Mapi. Halo, selamat sore, Kak. Ya, salam kenal semua, kakak-kakak yang tampan dan cantik-cantik. Perkenalkan, nama saya Mapi Lindo, cukup dipanggil Mapi. Saat ini domisili, saya dari PT SMF, domisili rumah di daerah Bintaro. Jadi ini kayaknya dekat nih dari SMP, dari lokasi ya. Nah, kenapa saya ikut? Memang ini pengalaman pertama sih. Jadi saya lebih ke mencari experience dan pengen juga back to school ya. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Pengen ngecas energi dengan mendapatkan energi dari bocah-bocah itu kali ya, Pak. Iya, siapa tahu bisa balik muda lagi. Iya. Nambah 2 hari usia. Maksudnya lebih muda 2 hari. 2 tahun. 2 tahun. Oke, siap, Kak. Terima kasih. Ada lagi Kak Sarul mungkin Kak. Di SFF baru segitu, Kak. Nanti mungkin yang lain selalu menyusul, Kak. Terima kasih, Kak. Oh, Yang lainnya ada beberapa nih kayaknya yang kemarin belum kenalan ya. Mungkin ada yang datang Kak Nanda nih. Boleh dong Kak Nanda kenalan. Selamat sore kakak-kakak. Apakah Boleh. sore, Kak. Sore. sebelumnya izin nggak bisa on cam karena internet di rumah nggak stabil. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Nanda Raka Pradana, biasa dipanggil Nanda. Mungkin saya yang paling muda di sini karena saya dari PKN STAN. Terus prodinya Prodi Manajemen Keuangan Negara reguler angkatan 23. Itu aja sih. Sama kenapa ikut Kemenkeu mengajar, karena ya pengen cari pengalaman, terus karena saya belum pernah ikut Kemenkeu mengajar, jadi pengen tahu rasanya bagaimana ikut Kemenkeu mengajar. Itu aja sih. Baik. Gitu, Kak. Ini Terima kasih. benar-benar experience, Kak. Iya. Karena baru pertama kali. Dari 1 sampai 9 ini yang pertama kali ya berarti kan Anda ya. Yap, benar. Paling nanti kita ada nanti Kak cara buat ini ntar apa namanya? Supaya gimana, kan namanya bocah-bocah SMP ya Kak, udah masa mencari jati diri tuh biasanya gini Kak, pengalaman kita ngajar selama tes Goes to School tuh mereka kayak susah fokus, terus kayak mau-maunya sendiri gitu. Ntar gimana cara kakak-kakak relawan pengajar ini sabar, terus apa yang disampaikan tuh bisa didengar gitu. Itu tuh PR nanti tantangan buat kakak-kakak relawan ini Kak. Oke, siap Kak. Baiklah kalau gitu. Lanjut dong. Siapa lagi ya? Kak Lanjut. Panda ada nggak sih Pak? Panda. Oke. Ada lagi nggak kakak yang belum kenal kemarin? Janet. Yang udah kemarin. Oh udah. Iya. Oke. Baiklah kalau gitu Langsung aja kali Kak. langsung lah biar lama-lama lagi ya. Berikutnya ada games trivia nih. Boleh nggak nih kita games sedikit nih? Tapi kasih hadiah ya Kak Arif ya, capek-capek games ya. Setuju nggak Kakak? Satu aja deh, enggak ada hadiah sih. Hadiahnya bintang kayaknya kalau. Coklat lah minimal, biar hidupnya yang agak pahit-pahit jadi semakin manis sedikit gitu loh Kak. Baiklah, nih boleh nggak nih Kak, siapa ya saya tembak ya? Kak Ardi sama Kak siapa ya? Kak Ardi sama Kak Reza mungkin boleh nggak Kak? Open game Kak. Jadi gini, games trivia ini itu cuma saya nyediain trivia 1, terus kira-kira nebak nih siapa kira-kira orang yang nulis trivia tersebut gitu. Ini berpengaruh ke yang link di form yang kita isi ya Kak? Betul, kemarin kan saya kan taruh survei itu, form survei. Hmm. Mengisi trivia di sana. Nah, trivia, beberapa trivia itu saya tulis di sini biar nanti ditebak gitu sama orang-orang yang saya tunjuk. Kardi boleh nggak Kardi? Oh,
Buat sambil meeting. Kak Ardi ada bisa on cam nggak? Halo Karif. Halo Kak Ardi. MC kita nih. Oh ini nanti MC kita. Iya, katanya Mendadak MC sih jatuhnya ya. katanya Dari voice-nya sih udah oke ya. MC voice banget. Approve. Kalau Kak Jen boleh nggak Kak Jen? Tolong. 2 MC-nya, 1 kok. Dua, Kak sama Kak Jen. Kak Jen boleh on cam nggak? Halo Kak. Halo. Bisa on cam nggak Kak Jen? Udah on cam Kak Jen. Oh, udah. Ya, udah. Jadi aku mau buka trivia, buka fun fact ya. Silakan ditebak nih kira-kira siapa yang fun fact ini gitu. Ini siapa sih gitu ya? Kak Jen sama Kardi ya yang nebak ya. Ini kalau benar dapat apa nih Kak kita nih? Nggak ada apa-apa sih dapat. Ya apresiasi lah dari Retno. Oh, boleh nggak yang lain tuh seberapa detik buka dulu nih apa kameranya biar kelihatan nanti Kak Ardi sama Kak Jen tuh bisa melihat ekspresinya nih, ada yang mau ketawa kah atau gimana sama fun fact ini tuh. Ya, kalau misalnya yang ketawa tuh berarti kemungkinan sih dia yang orang ini gitu. Kalau bener tukeran IG lah sama Kak Arif. Ya, Penting boleh banget lah, Kardi gitu. mau Kardi ya. Ayo dicoba dulu Kak. Ayo kakak dibuka dong ini apa kameranya. Mau ngelihat pada open cam dulu. Terutama saya sih Kak Arif, karena kemarin yang waktu temu 1 nggak sempat lihat muka kakak-kakak yang gemes ini loh. Pengen lihat sekarang jadinya. Klik tadi dikit ya. Ini udah dibuka kakak-kakak kameranya. Baiklah, kalau itu langsung saja ya. Fun fact pertama. Kalau tidur wajib menganggap yang ini karena belum nikah, yang pegang remote RCTI bukan tangan doi. Ini siapa nih? Kira-kira Kak Ardi. Wah ini sih fun fact-nya berat nih kayaknya ya Kak. Udah bau-baunya tuh belum nikah nih. Tebakanku ini pasti kelahirannya nggak jauh-jauh lah dari aku lah ini kayaknya. Tapi siapa ya? Agak susah nih. Ayo siapa? Buka dulu dong kameranya nih. Buka kamera. Lain. Ada. Tebakanku mungkin bisa jadi Kak Rohmawati nih jangan-jangan. Kak Rohmawati. Benar nggak Kak Rohmawati? Halo Kak Rohmawati, benar nggak nih? Fun fact-nya. Kak Rohma lagi off cam sini Kak kayaknya. Kalau gitu. Susah. Tapi jawabannya salah sih. Salah Kak Ardi, sorry. Baiklah, sekarang Kak ini nih yang nebak ya. Kak Jen nih. Kak Jen, tebak dong berikutnya ya. Udah siap Kak Jen? Siap Kak. Tadi jawabannya dulu ya. Kalau tidur wajib mengenang sesuatu nih siapa ya? Nah. Aduh. Kak Putri udah nggak masuk orang nggak datang. Hari ini nggak ada Kak Putri. Kalau gitu aku cari yang ada aja deh ya. Ini ya. Ini kayaknya siapa dulu sih? Fun fact tentang kamu nggak ada yang fun Kak tuh. Apa? Siapa kira-kira kan? Tapi kalau yang kayak gini sih
Biasanya lucu sih orangnya, Kak. Lucu banget sih. Lucu, terus anak TikTok. Ayo. Ini anaknya pemalu sih ini kayaknya nih. Oh, malu banget sih. Pemalu Ada sih emot juga. sedihnya lagi Kak itu. Mm-mm. Apa Kak Jun kira-kira Kak Jun? Itu kebetulan saya sendiri sih Kak. Nah, Ini langsung self reveal ya. Baiklah kalau gitu. Terima kasih lah kalau gitu sedikit ice breaking-nya ya. Langsung saja kalau gitu. langsung aja, Kak. Ini ya. Kak Dimas masih ada, cuman lagi off cam. Oh, kalau gitu kita bahas sedikit info sekolah ya untuk teman-teman relawan SMP 6. Ini aku pengen sedikit cerita lagi nih untuk yang kemarin belum ikut temu pertama. Jadi ada beberapa nih yang mau aku sampaikan tentang sekolahnya. Pertama paling lokasinya ya di sini ya. Di Tangsel lah kurang lebih. Dari Kalau depan. Mas susah tuh Kak kayaknya. Dari depan sih 10 menit, 15 menit lah. Itu fotonya tuh. Masukin dari sini nanti. Boleh di zoom layarnya, Kak. Nanti kita melakukan dulu pembukaan di sini Kak. Bukaannya di sini. Nampasnya di sini. Kita pembukaan di tempat bahas apa nih? Ya, dan Lapangan SMP 6 ini serbaguna ya. dia somehow tuh dingin tempatnya karena bentuknya kayak ke bawah gitu loh. Kan di sini ada ini ya, ada tol. Masuknya sini. Terus Kayak lembah. Lapangannya tuh lembah. Jadi kayak suasana dingin gimana gitu. Nanti kita lihat lah. Enak lah tempatnya. Nah, selain ada lapangan itu, di samping lapangannya ada outdoor, ada aula terbuka. Jadi nanti kita kalau misalnya hujan atau gimana atau hujan bisa kita lakukan di sini dan ini muat semua. Nah, ini itu kelas yang akan kita adakan kegiatan KM. Kelasnya kayak gini. Kelasnya kalau dilihat sih lumayan luas ya, Kak ya. Luas. Luas sih ini. Dan faktanya itu jumlah kelasnya, satu kelas itu ada 40-an siswa. Jadi memang tantangan juga nih buat kakak-kakak pengajar. Untuk 2 orang supaya bisa memfokuskan 40 siswa tuh, Kak. Betul. Lumayan berat. Lumayan berat sih. Apalagi SMP ini kan dia, kalau kata Kak Gali kemarin, itu nggak terlalu lama ya fokusnya. Jadi fokusnya kalau misalnya by research itu paling 30 menitan. Jadi tantangan buat kakak-kakak di sini. Jadi kalau misalnya udah mulai hilang fokus tuh Kasih ice breaking, misalnya tepuk siang. Gitu-gitu kalau Kak. Atau mulai diingatin ice breaking apa gitu. Atau panggil au gitu-gitulah kurang lebih. Boleh kreativitas masing-masing lah Kak. Ini tempat parkirnya nih. Sedikit ya tempat parkirnya. Jadi kalau bisa ya bisa kurang lebih. Kalau misalnya kakak-kakak yang bisa pakai motor karena rumahnya deket, saya sarankan pakai motor karena tempat parkirnya. Kalau nggak motor mungkin bisa pakai Grab atau GoCar gitu kan. Tapi untuk yang dekat, kalau memang jauh dan memang harus pakai mobil ya silakan nggak apa-apa. Cuman memang dari segi akses kurang sih. Betul. Untuk parkirannya Kak, karena dia lebih ke dekat rumah warga sih kalau dilihat ini ya. Betul. Jadi parkirnya sama kayak parkir rumah warga, jadi nanti kita nitip sama rumah-rumah warga. Oke, lanjut ya. Nah ini simulasi hari H ya kakak-kakak. Ada video sedikit boleh ditonton. Jadi ini videonya tentang kira-kira hari H itu gimana sih? Untuk kakak-kakak yang belum pernah nih enak nih tontonnya. Berikutnya.
Ada suaranya nggak? Coba ya. Nggak kedengeran, Kak. Oh Tapi iya, nggak apa-apa sih kalau nggak kedengerannya ini. Udah ya. Oh ikut. Buat
Oke, kalau gitu. Mana kakak-kakak, kira-kira ada gambaran sedikit nggak tentang hari H? Baiklah, kalau gitu boleh dilanjutkan oleh bintang tamu kita, Kak Dimas, mungkin cerita tentang dikit-dikit tentang gambaran hari H mengajar sama apa, ada trik-triknya nggak Kak Dimas? Silakan Kak Dimas. Oke, baik. Suara saya terdengar ya Kak Arif, Kak Retno? Dengar Kak? Oke. Ya, baik. Selamat sore ya kakak-kakak relawan di SMP 6. Baik itu dari PT SMF ya, yang kami banggakan, kami cintai bersama ya gitu. Jadi sebenarnya KM 9 Tangsel ini belum punya tagline ya. Jadi nanti mungkin di briefing online atau di briefing offline nanti kita akan mencari tagline dulu. Jadi biar lebih semangat gitu. Jadi ketika ada pertemuan nanti biar lebih semangat. Jadi ya mungkin sih menyala relawanku itu bisa juga, atau dari kami untuk negeri yang standar ya itu bisa juga nanti. Nah, nanti kita pikirkan dulu. Jadi kami ucapkan kembali terima kasih khususnya untuk Kak Arif dan Kak Retno selaku fasilitator sekaligus panitia daerah. Jadi ini luar biasa ya. Jadi panitia daerah tapi juga sebagai fasil di sekolah SMP 6 Tangerang Selatan. Jadi ini kami kasih plus dulu. Saya selaku Korda ya, nama saya Dimas Adi Saputra. Saya ditugaskan oleh panitia pusat ya untuk mengkoordinir kegiatan KM 9 di area Tangerang Selatan. Kami ucapkan juga selamat datang ya. Kami izin panggil kakak-kakak sekalian ya. Tadi ada Pak Slamet ya, Pak Bowo dari Kepala Bagian di PT SMF ya. Izin kami panggil kakak juga. Dan seluruh relawan ya, termasuk juga adik-adik di PKN STAN. Jadi tetap kami panggil kakak, bukan adik gitu ya. Sebenarnya bukan sharing dan juga bukan bintang tamu juga, tapi saya tetap selaku Korda ya. Jadi sebenarnya memantau saja sih ini beneran nggak ini Kak Arif sama Kak Retno ini tugasnya jadi fasil ini beneran nggak gitu kan, mengawal kakak relawan semuanya ini. Jadi nanti pas hari H itu bisa lancar gitu ya. Mohon izin ya mungkin sharing saja. Sebenarnya saya ikut KM ini mulai dari KM 1 ya tahun 2016 sampai sekarang sudah KM 9. Jadi mungkin hanya unggul atau menang di pengalaman saja. Jadi kalau untuk kemampuan ataupun mungkin keberanian untuk mengajar itu mungkin kakak-kakak semuanya ini lebih baik dan lebih jago. Karena saya juga mengajar itu hanya 3 kali ya selama saya ikut 9 KM ini. Jadi di KM yang pertama, KM kedua, KM pertama itu saya di Jakarta yaitu baru pertama kali dan belum sedetail dan sebagus ini bahan materinya. Jadi sekarang tadi Kak Sarul ya dari PT SMM menyampaikan, bahan ajarnya sudah kami terima, sudah kami buka. Berarti sudah dilihat ya, sudah lengkap semuanya di situ, mulai dari level 1, level 2, kemudian juga level jenjang sekolahnya mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SLB itu juga ada semuanya. Jadi kalau di KM 1 saya sedikit cerita ya, waktu saya jadi relawan pengajar, bahan itu belum ada sama sekali. Jadi murni hanya dikasih, ini materinya atau temanya itu nanti terkait APBN, kemudian tusi masing-masing relawan sesuai dengan instansinya masing-masing. Jadi kalau PT SMF nanti menyampaikan, apa sih PT SMF ngapain aja gitu kan. Jadi kalau saya sendiri di Bea Cukai itu ngapain aja. Jadi itu menyusun sendiri, menyusun bahan ajar sendiri, dan waktu itu di SD saya tidak ada proyektor. Nah ini juga mungkin nanti Kak Arif ya nanti dipastikan lagi ada proyektor enggak. Jadi misalnya nanti tiba-tiba mati ya kita harus menyiapkan ini ya second chance, atau mungkin kita harus menyiapkan strategi ketika proyektor mati kita nggak bisa nampilin, kita punya gimmick-gimmick yang lain. Tadi sudah dicontohkan ya, atau mungkin di bahan ajar semuanya ada itu gimmick-gimmicknya. Nah itu dulu untung saya dulu sedikit bisa sulap gitu kan, jadi ya tapi sekarang agak lupa juga sih. Jadi dulu saya ada satu sulap dan juga trik matematika sederhana itu juga sangat disukai adik-adik siswa ya. Jadi atau mungkin games-games lainnya itu sangat, kalau menurut saya sih wajib ya itu ditampilkan di adik-adik khususnya ini SMP ya gitu kan. Jadi biar tidak membosankan.
Jadi selama kurang lebih 40 atau 60 menit nanti, berarti total kan ke 2 level ya, maaf. Berarti sekitar 2 jam ya, kurang lebih 1,5 sampai 2 jam itu kita akan ngajar. Bayangannya dulu tuh waktu pertama kali ngajar, ini mungkin ada kakak-kakak yang baru pertama kali mengajar, memang jujur ya itu pasti apa namanya grogi dan juga deg-degan gitu kan. Duh gimana nih gitu kan, adik-adik SMP-nya krik-krik nggak gitu. Jadi itu pasti wajar ya. Tapi sebenarnya kita kan nanti berdua ya, jadi ada tandemnya. Jadi nanti bisa gantian gitu kan. Nanti Kak Arif bisa apa namanya membagi ataupun nanti sesuai masing-masing di kelas berapa gitu. Kalau di SMP ini di kelas 12 semua ya Kak. Maaf, kelas besar semua ya Kak Arif ya, kelas 9 ya. Jadi paling nanti hanya beda 9A, B, C-nya gitu aja. Jadi semua rata gitu kan. Di kelas 9 yang hampir masuk SMA itu berarti mungkin sedikit agak kritis. Nanti bisa apa namanya sudah mulai paham ya terkait apa namanya APBN itu apa, kemudian instansi kita itu apa. Jadi bisa nanti mengajarnya agak sedikit serius bisa, tapi tetap dikasih juga dengan games ataupun gimmick-gimmick lainnya. Atau bisa juga apa namanya kasih lagu di kelas pun boleh juga, nanti apa namanya joget bareng itu boleh. Tapi tetap on track ya. Kemudian di KM2 itu sudah mulai mengajar lagi ya, tapi sudah mulai paham ternyata mengajar seperti ini gitu kan. Nah itu sudah mulai persiapannya sudah mulai siap Pak Bowo sambil meeting ya, baik. Jadi persiapannya itu lebih oke gitu dibandingkan di KM pertama itu menjadi layanan pengajar. Kalau sekarang kan seharusnya persiapan sudah oke ya, karena bahan ajar sudah ada dari fasilitator atau Pandai ya Kak Arif, Kak Retno ini juga sudah apa namanya setiap saat mungkin di grup sekolah menyampaikan informasi atau di grup besar juga. Jadi bisa juga bahan ajar itu nanti diedit di masing-masing kakak relawan pengajar semuanya. Jadi nanti bisa dimodifikasi ataupun tanpa menggunakan itu juga boleh, asalkan masih tetap sesuai dengan temanya ya. Ada 3 tema ya, kita ada APBN, kemudian kita ada nilai Kementerian Keuangan, kita juga ada materi terkait instansi masing-masing kakak relawan. Jadi kalau adik-adik maaf, kalau kakak dari PK Instan nanti bisa disampaikan bukan instansinya ya, tapi lebih kepada belajar di PK Instan seperti apa itu boleh juga, atau PK Instan secara umum itu apa itu juga boleh gitu. Nah, kemudian selebihnya saya selain fasilitator saya juga jadi koordinator daerah, jadi lebih ke kepanitiaan. Jadi di terakhir itu KM4 ya, saya mengajar di Kepulauan Seribu itu terakhir sebagai pengajar, selebihnya sebagai panitia. Nah, kurang lebih untuk mengajar itu sebenarnya tidak ada panduan khusus ataupun harus apa namanya seperti apa sih gitu kan. Yang terpenting adalah kita mantep aja, kita pede. Kemudian saya pun sebenarnya tidak mempunyai kemampuan public speaking yang bagus gitu kan. Tapi ketika kita satu frekuensi dengan adik-adik SMP, itu kita akan mengalir seperti ya tiba-tiba sudah selesai aja gitu. Padahal kita awalnya deg-degan gitu kan. Aduh, 1 jam ngapain gitu kan. Tapi kalau kita kuncinya adalah kita sefrekuensi saja dengan adik siswa-siswinya gitu. Mungkin itu ya. Jadi di KM1 itu saya benar-benar tidak ada persiapan sama sekali. Bahan itu saya tidak membawa, tapi tiba-tiba ngalir gitu aja. Jadi menjelaskan instansi saya itu apa, karena itu kan memang kerjaan kita sehari-hari, tapi dibalut dengan gaya adik SMP berarti ini ya. Jadi kalau misalnya SD ya kita menyesuaikan dengan SD, SMA dengan SMA. Tapi ini untuk SMP di level tengah-tengah ya, atau di middle ya. Jadi nanti bisa sedikit apa namanya kita arahkan di apa namanya level SD, sedikit juga bisa kita bawa untuk agak serius ke jenjang SMA gitu. Jadi tengah-tengah gitu ya. Jadi tidak melulu serius, tapi bisa juga kita membawanya lebih santai. Jadi intinya itu tadi ya. Jika kita satu frekuensi, mudah-mudahan kita bisa lancar ya mengajarnya. Jadi tidak perlu kita apa namanya hebat, tidak perlu kita apa namanya menguasai materi. Kita nggak mungkin lah menguasai materi yang diberikan oleh panitia pusat ya. Tapi intinya adalah kita yakin, kita pede, dan kita ingin seperti kakak SMF tadi ya, apa namanya kita ingin terlibat gitu ya. Tadi disampaikan Kak Reza dan semuanya juga
ataupun yang lain yang baru ikut KM sebagai pengajar, kita yakin aja kita memberikan manfaat untuk adik-adik semuanya gitu kan. Bahkan justru kita yang terinspirasi. Kita lihat aja nanti. Mungkin itu dulu Kak Arif, Kak Retno, dan kakak-kakak semuanya. Nanti bisa saling sharing atau mungkin ada masukan, ada tanggapan, pertanyaan, silakan. Ya, keren banget sih Kak Dimas. Mau sedikit saran sih, aku kan dulu pernah tuh Kak, sebenarnya saya sendiri nggak pernah jadi pengajar, tapi selalu jadi panitia tuh sampai di KM 9 kakak semua. Tapi ada beberapa kali mengadakan briefing. Jadi kalau mengatasi supaya kelas itu nggak krik, kan kadang tuh kita masuk, kadang mereka kan kita nggak tahu nasibnya ntar gimana di kelas kan. Supaya menghidupkan suasana itu kita mendekati dulu di situ. Entah itu ketua kelasnya kah, pokoknya dia yang paling banyak temen, kan kelihatan sendiri lah pentolannya. Nanti kalau udah dipanggil suruh perkenalan, yang lain udah ngeceng-cengin gitu, seenggaknya mulai udah ada suara di situ, udah mulai ada rame. Gitu sih Kak. Pokoknya kurang lebih kita ngedeketin aja mereka personal. Kalau bisa sih disempetin tuh, misalnya kayak kenalan ke depan, tapi kayak beberapa aja yang buat kenalan. Kalau semuanya kenalan nggak cukup, paling cuma berdiri di situ doang. Betul sekali. Iya, pokoknya misalnya nih satu nih dia yang kelihatan nih menonjol sendiri, panggil aja ke depan, takut kelas depan temannya ceng-cengin atau cie gitu. Biar pecah aja suasana. Iya, biar pecah suasana. Kebetulan sih kalau kita kan kelasnya ini yang bikin enak Kak, mereka sudah saling kenal satu sama lain, nggak diacak gitu loh, bukan perwakilan. Jadi mungkin lebih enak ngalirnya nanti di situ karena mereka udah saling kenal satu sama lain. Karena kalau tantangan itu biasanya gurunya masukin nih 10 orang kelas 1, 10 orang kelas 2, 10 orang kelas 3, itu lebih susah sih karena mereka mau aktif malu sama kakak kelasnya atau adik kelasnya kayak gitu. Jadi nanti kakak-kakak lebih punya pulang banyak sih harusnya untuk lebih aktif di kelas. Kalau pada kenal. Iya, sama benar kata Kak Dimas, siapin gimmick-gimmick, namanya juga hidup ya, bocil juga ternyata suka gimmick gitu Kak. Jadi jangan terpatok pada materi yang kita tampilkan, kan tiba-tiba idenya mati, kita kalau bisa punya bahan sendiri sama gimmick-gimmick sendiri buat nge-cut nanti kalau misal mereka tiba-tiba di situ hening atau asik sendiri. Jadi kita kayak Betul, punya Kak. apa gitu, kita punya kuncian, misalnya kayak, "Adek mau sulap," jadi apa, prok gitu ya Kak Dimas dulu ya, biar diem ya? Betul. Untung punya keahlian itu, jadi ya nggak krik-krik banget. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang mungkin menjadi krik-krik selain itu ya. Ini Kak Arif kalau misalnya sudah dibagi tandemnya ya, nah ini kita juga harus punya bonding nih di pasangan kita gitu kan. Jadi misalnya misalnya dari Kak siapa nih di sini ada Kak dari PKN STAN mungkin ya Kak tadi siapa Kak Nanda ya gitu kan. Berpasangan nanti dengan PT SMF misalnya ini kan, atau mungkin berpasangan dengan Kak Sodikin misalnya gitu kan. Jadi jauh banget beda ininya apa namanya dari beda usia, dari apa namanya mungkin pengalaman gitu kan. Tapi nanti khususnya pada saat briefing offline ya nanti mudah-mudahan bisa bertemu bersama, berkumpul bareng nanti bisa saling bonding dan kerjasama. Bahkan ketika sudah dibagi nanti ya Kak Retno ya nanti bisa juga misalnya saling chat-chatan, gimana nanti nyiapin apa gitu kan. Itu juga kunci ya karena pengalaman saya di KM1 benar-benar tidak ada apa namanya komunikasi ya karena waktu itu saya tugas belajar jadi baru bisa apa ikut itu hari H saja gitu jadi tiba-tiba langsung ngajar gitu. Nah ini jadi pengalaman yang buruk juga sebenarnya tapi ini Kak Arif Kak Retno sudah menyediakan ini ya pembagian kelasnya juga nanti bisa saling kontak-kontakan gitu saling kenalan nanti bisa menciptakan bonding sendiri gitu dengan bantuan juga tentunya dari Kak Arif dan Kak Retno. Gitu ya Kak Bener Arif Kak Kak Retno Dimas. ya. Ya, aku baru ingat lagi, kita juga kan nanti kalau ketemu offline itu Kak, biasanya kami itu menyediakan waktu untuk si pasangan-pasangan yang ini yang akan nanti satu sama lain yang ngajar. Jadi lewat pengajar ini kami berikan 1 jam gitu Kak, bonding. Jadi mereka mencocokkan bahan materi, ngobrol satu sama lain, kenalan. Jadi nanti begitu ngajar atau saling ngelempar ganti-gantian gitu, mereka udah klop tektokan. Dan gini sih Kak Dimas, menurut aku kayak kalau misalnya relawan pengajar sendiri pengen bawa misalnya kayak JBL buat dia joget-joget di ini, kita sangat membebaskan.
bebas mau pakai apa aja bebas, mau dibawa dari rumah mah terserah gitu bahannya. Kita kayak soalnya aku pengalaman dulu dia kayak kan nggak semua sekolah nyediain speaker, dia bawa JBL tuh. Jadi nanti di tengah-tengah udah bosan dia nyetel musik. Nah, itu mereka bisa ngedance bareng tuh pasangan-pasangan Di relawan SMP pengajar. 6 nggak ada speaker sih Kak, kalau mau buat Iya, JBL silakan. boleh bawa Boleh JBL. banget. Tadi Kak, siapa tadi yang mau nari? Silakan. Mau sambil nari Mau sambil nari ngajar silahkan gitu. Tapi balik lagi sih Kak, ini kan udah dibagi ya pengajarnya sama Kak Arif. Nanti kalau memang kakak-kakak di sini udah, aku udah kenalan sama si A sama si B, mau tukeran nggak apa-apa. Nanti bisa saling kontak-kontak aja satu sama lain senyamannya aja sih, sama aja kita kayak nginep di sebuah kamar gitu loh. Nyamannya sama siapa terserah lah kakak-kakaknya sendiri. Nah, berhubungan masalah itu, ini kakak udah saya bagi nih tim-tim rombelnya. Nah, silakan dilihat dan dicatat kakak-kakak. Jangan lupa untuk kenalan, tadi benar kata Kak Dimas dan Kak Retno, bahwa kenalan itu penting banget nih, ada bonding. Nah, tantangan bagi kita, itu semua relawan itu tidak berdekatan gitu posisi kerjanya sama home base-nya. Jadi mungkin bisa Zoom meeting atau mungkin bentuk grup WA, mungkin ya tantangannya di situ sih. Kita itu nggak deket. Kalau dulu gimana tadi Mas? Kalau misalnya bonding? Sama, dulu malah lebih susah, ini lebih nyaman sih Kak sekarang. Kata Kak Dimas bilang ketemunya hari H, tapi kalau ketemu hari H itu tuh kadang kita nanti ngomong apa, satunya kayak gitu, siswanya juga bengong, jadi kayak banyak hening, situasi hening gitu loh Kak. Kalau nggak Iya, jangan sampai seperti itu ya. Pengalaman Iya. saya di KM1 jangan terulang lagi. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa ini. Ini kakak-kakak nih SMP 6 kalau misalnya mau catat silakan nanti saya share juga Excel-nya. Udah lengkap Kak kalau bisa sama nomor WA-nya Kak, udah langsung langsung cari. Bener. Kakak bisa langsung buat grup masing-masing sih menurut aku, langsung nge-zoom bareng, nyiapin bahan bareng. Kalau emang nanti butuh bantuan boleh langsung kontak saya atau Kak Arif, nanti kita bantu selagi kita masih bisa ya. Tapi harusnya sih kita bantulah. Nama-nama ini ada di dalam grup semua sih Kak, kalau misalnya mau dicari silakan langsung dicari. Oh iya, bisa langsung search ya Kak ya. Betul, kalau misalnya tidak ada di grup namanya Japri aja. Betul. Japri aja, nanti kita yang kirimin nomornya. Kak Retno, Japri Kak Retno boleh. Jelas. Kenapa Kak Arif nggak mau di Japri? Japri Kak Arif juga boleh, nggak ada yang marah. Lanjut ya. Japri Kak Dimas juga boleh kalau mau ya Kak Dimas. Tapi ini ya Kak Arif, Kak Retno ya, ini sebelumnya juga mohon maaf dari PT SMF ini memang kami ingin juga semuanya melebur ya, jadi tidak apa namanya PT SMF dengan PT SMF satu kelas. Kalau misalnya berkenan seperti itu ya Kak Syahrul dan Kak PT SMF, biar karena kita satu Kemenkyu, kita juga dari baju yang sama ya nanti. Jadi mudah-mudahan nanti bisa saling kenal juga. Gitu ya Kak Retno, Kak Arif ya. Jadi siap Kak Dimas. Jadi makin banyak tuh kelas yang tahu tentang PT SMF maksudnya gitu loh. Gitu kan maksudnya kayak. Cuma nanti yang penting kakak-kakak ya nyaman aja sih sama udah kenalan sih kuncinya. Mau beda-beda juga nggak apa-apa kan Kak. Terkait sharing barusan, mungkin ada yang mau tanya-tanya Kak, silakan kita buka Q&A langsung deh. Iya, kita buka sesi pertanyaan sama sharing juga boleh kali Kak. Mungkin ada tips mengajar dari kakak-kakak relawan yang mungkin udah suhu, mungkin bertahun-tahun ngajar mulu gitu kan. Boleh sharing ke kita teman-teman yang lain juga. Oh, dari Kak Syahrul gimana Kak Syahrul? Ada tanggapan nggak Kak? Syahrul? Ya, halo. Ya. Masukan. Iya Kak, aman Kak, terima kasih, nggak apa-apa digabung-gabung gini Kak, biar kita bisa saling kenal lebih jauh dan saling atau jadi terkait ada permintaan mengenai materi apa. Sorry Kak, ini lagi nyambi training jadi siap. Kak Punten mau nanya, kalau yang di TOR aku lihat nih ada level 1, level 2 ya, yang pengajar ini bedanya apa nih Kak? 70 bagi 80 kali 100, nanti itu nilai finalnya dari sana. Dapat voucher OVO nggak, Pe? Voucher OVO-nya
Ada kirim suaranya. IPU. Oke, Kak. Tidak ada. Boleh dijawab, Kak Arif. Masih mute, Karib. Oh ya. Oke. Jadi penjelasan tentang level 1 sama level 2 itu bisa dilihat di slide SMP-nya gitu Kak. Slide pengajarannya. Coba dibuka. Nah, ini saya buka. Yang kedua tuh tentang profil Kemenkeu-nya ya. Ya, Jadi training hosting finance 20 terus. intinya sih kalau misalnya level 1 kan pertama-tama kan kita pengenalan fungsi uang kita gitu. Terus dari mana uang kita, terus siapa aja yang mengelola uang kita, paling gitu sih Kak. Nah untuk pembagiannya gimana Kak Retno? Pembagian jam-jamnya pengajaran. Sepertinya sih kayak menurut saya sih bebas sih Kak, mau dalam satu slide level 1 level 2. Jadi pembagiannya itu tergantung kreativitas pengajar masing-masing aja kayaknya. Jadi mau di-cut di mana-gimana. Betul nggak Kak Dimas? Kak Dimas? Sorry, gimana Karib? Maksudnya ini kan slide-nya cuma satu nih. Mau dibagi level 1 sama level 2 itu kreativitas masing-masing atau mungkin dirasa siswanya sudah bosen mau di-cut ke istirahat dulu, itu tergantung pengajar masing-masing ya Kak Dimas, benar nggak? Oke. Ini sebenarnya dibagi level 1, level 2 ini apa namanya, biar nanti juga yang pertama adalah biar relawan itu juga nanti ada waktu apa namanya, istirahat jeda juga ya nanti untuk mempersiapkan di level 2. Jadi yang terpenting adalah ketiga materi yang memang menjadi tema KM9 ini. Yang pertama APBN, yang kedua kalau nggak salah nilai Kementerian Keuangan, terus yang ketiga itu tusi kita. Jadi kalau misalnya itu semua sudah di level 1, nggak masalah gitu. Atau mungkin level 1 kita mau happy-happy dulu nih, kata Kak Retno tadi kan. Kita mau joget-joget dulu, kita mau game dulu, itu nggak masalah. Jadi kita nyari enaknya dulu, baru nanti level 2 itu kita masuk ke dalam materi yang serius. Itu juga boleh, atau sebaliknya boleh. Atau mungkin dibagi level 1, APBN, level 2, apa gitu. Jadi masing-masing bebas, tapi yang terpenting ketiga yang memang ada di panduan itu masuk semua dan disampaikan, karena memang ini nanti yang menjadi pertanggungjawaban kita semua ya. Jadi kita mengajar tidak hanya happy tapi ada manfaatnya juga. Gitu. Kami mungkin akan Dimas, beberapa slide terkait pengenalan SMF, nggak apa-apa ya kayak. Oh silakan Kak. Oh boleh. 80 salah 2 ya? Silakan Kak Teron, tapi ini Kak Sarul kayaknya mau menanggapi. Halo Kak Dimas, sudah kedengar Kak? Iya. Ya, izin. Nanti terkait materi pengajar, ada kemungkinan nanti kami bakal masukin beberapa slide perkenalan terkait SMF sebagai SNP Kemenkeu, APBN di mendukung perumahan, tapi ya yang relate sama SMP kayak gitu ya. Apa ya, bisa ya Mas? Betul Kak Sarul. Intinya apa namanya, kita dapat kebagian di tusi instansi masing-masing itu lah. Jadi nanti di apa namanya, di materi PTSMF bisa masuk ke tusi instansi itu, atau mungkin APBN dalam rangka keterlibatan PTSMF itu juga boleh. Siap. Kemungkinan di level 2 mungkin itu ya. Boleh Kak. Tapi nanti juga di garis bawah ya nih Kak Arif, Kak Retno, kalau misalnya nanti ada yang tanya nih gitu kan, boleh nggak kalau misalnya apa namanya, relawan pengajar itu ganti dong, misalnya gini, Kak Sarul sama Kak Reza nih, misalnya satu mengajar di satu kelas 9.1 gitu kan. Terus boleh nggak kalau level 2 itu saya pindah ke 9.2 biar nggak bosen. Ya ini sebenarnya tidak ada di panduan panitia pusat ya gitu kan. Sebenarnya tidak masalah, tapi memang agak ribet, tapi nanti
saya kembalikan ke Kak Arif Karno ya, nanti mengaturnya seperti apa. Jadi nggak masalah kalau misalnya seperti itu. Tapi biasanya seperti ini yang sudah dibakukan ya oleh panitia pusat. Jadi kakak relawan kalau sudah di kelas 9.1 gitu, level 1 dan 2-nya di situ terus gitu. Nanti misalnya ada yang nanya seperti itu, kita kembalikan ke Kak Arif Karno, nanti pengaturannya gimana itu bebas, karena tidak dibakukan gitu. Mungkin gitu kakak sekalian. Kalau saya sih lebih setuju ke Kak Dimas ya tadi Kak. Mending kalau dari awal udah di situ aja, karena emang asiknya itu kan kita udah bonding dari awal. Kenapa kalau udah di bonding dari awal malah pas di akhir ditinggal, kan sayang. Ini dia udah sayang-sayang nih ditinggal ke kelas lain. Duh, jadi lagunya ini dong. Siapa itu yang? Jadi bertahan aja tolong sampai selesai hubungan itu ya Kak ya. Oke, Mawar The Jong ini ya. Jadi sama ini Kak, kan tadi Kak Dimas bilang ini kita nyampein semua materi ini itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita, tapi kan kita tidak diwajibkan juga untuk bikin post test kayak gitu kan Kak. Sementara tidak seperti tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya ada post test ya. Iya. Sementara belum ada info, tapi masih belum fix ya. Jadi setidaknya kita inilah ya, kalau misalnya memang bisa jadi kita lupa ya kan. Oh iya, aku lupa ya, baru selesai level 2, aku belum nyampein ini nih terkait APBN. Ya udah nggak masalah gitu. Yang terpenting semua kita happy ya, siswa happy, terus kitanya juga ngajarnya juga happy, nggak masalah. Yang terpenting yang kita ajarkan itu terkait dengan Kementerian Keuangan. Oke Kak, berarti sejauh ini aman ya, nggak ada post test, karena kalau ada post test tuh lebih serius sih biasanya untuk para pengajarnya itu. Berarti ini kan bener, tadi kakak-kakak kalau bisa mau nambahin materi sendiri pakai PPT di depan kayak kakak siapa tadi kedengaran, kayak gitu Kak, boleh sih berarti kalau ada waktunya mau di depan dulu baru langsung pengenalan yang lain, karena udah ada semua di slide. Tapi boleh kan Kak di skip misalnya dirasa kayak udah lanjut gitu, nggak apa-apa ya? Boleh, berarti nggak apa-apa. teman-teman kalau buat nge-cut level 1 sama level 2 tuh boleh diisi kuis juga nggak apa-apa kali ya Mas ya? Aman nggak ya? Boleh, nggak apa-apa. Bikin ular tangga gitu kan idenya, isi di papan anak tangga gitu. Kalau saya lihat slide-nya sih di sini ada beberapa kuis-kuis tebak gambar sih. Cuman ya tebak gambarnya tetap berkaitan sama APBN gitu. Tapi ini udah di level 2 nih Kak, udah di halaman 30-an kayaknya. Kalau mau dipindah ke depan silakan, atau mau dipakai ketika siswa seperti yang udah kurang kondusif silakan, bebas. Tapi nanti Kak, kita akan tetap ada di sela-sela jam istirahat, kita bakal nge-cut off sih. Misalnya adik-adik udah saatnya ini, kita bakal muncul nanti buat nge-reminder kalau udah saatnya istirahat, karena mereka kan juga makan siang kan adik-adik ini jam istirahatnya. Ya. Soalnya ada teman-teman yang lain juga pada istirahat sih. Jadi baiknya kalau misalnya udah jam istirahat, kita cut off acaranya buat istirahat dulu. Oke, kakak lain mungkin ada yang mau ditanyakan Kak? Mau diskusikan Kak Sodikin, mungkin Kak Sodikin, Pak Sodikin. Ada nggak? Baik, terima kasih kakak. Oke, ini aja kan terkait tandem ya. Ya, saya sih setuju aja sesuai tandem kan. Kayak saya pasangannya sama yang muda kan, biar pas ya. Karena kan terus terang kalau generasi saya kan mungkin serius lah ya. Nanti kalau saya tandemnya sama anak-anak yang adik-adik PK instan misalnya atau dari yang lain, mungkin yang perlu itu sih. Karena terus terang kalau untuk game-game saya kurang banyak ide lah ya. Makanya kalau bisa sih, karena pengalaman yang saya pernah di KM7, KM1, KM7 pernah di SMP juga waktu itu di Tangerang, memang ya harus ada game-game ya. Karena kalau ngisi ini agak membosankan, apalagi kan memang anak-anak ini kan masih ABG ya, masih puber ya, masih ABG labil kan. Artinya perlu banget itu karena game-game. Makanya nanti mudah-mudahan yang satu tim saya itu mudah-mudahan bisa mengkreasi game-game yang memang anak-anak kekinian ya, yang lagi ngetren atau apa, tentunya dengan batasan yang
kesopanan dan etika lah. Itu aja sih menurut saya. Artinya memang dari satu kelas itu memang harus mix gitu, harus ada yang kreasi game-gamenya juga harus jangan untuk terkait materi sih. Kalau saya sih mungkin dari slide tadi sudah cukup ya. Kalau saya, karena kan saya juga sering ngisi TGTS kan, karena di KP2KP ya memang biasanya level SMA, tapi ya memang perlu dibanyakin, mungkin separohnya sering ada ice breaking lah. Itu aja sih kalau menurut saya sih. Atau enggak mungkin dibikin game-gamenya kayak semacam bikin kelompok, terus nanti yang juara ya kalau memang seperti itu ya silakan kan. Kalau waktu di KM7 sih tim kami di kelasnya membuat kayak semacam kelompok, terus yang bisa menjawab dan sebagainya itu. Ya nanti di ini aja, dan pastikan juga tuh ya slide-nya ya, slide apa ada infokus ya, karena kan tentunya kan misalnya 3 orang ini kan nggak mesti harus bawa laptop saja kan, salah satu aja harusnya kan, biar nggak terlalu banyak. Dipastikan saja dari satu kelas itu siapa yang bawa laptop ya, jangan semua tiga-tiganya bawa, nanti malah nggak efektif menurut saya ya. Ya walaupun gampang sih bawa laptop. Kalau menurut saya itu pengalaman yang lalu, mungkin nanti waktu itu guru kelasnya mah ada di situ mendampingi kalau yang KM7 waktu itu. Ya, makanya ini saya pengen teknisnya bagaimana, karena pengalaman saya sih sebenarnya waktu itu tahun 2022 ya masih COVID, jadi memang masih belum seperti ini. Itu aja sih, mungkin yang pengalaman yang waktu itu memang kalau harus ada game-nya, kalau nggak ada game-nya tanda kutip garing ya untuk anak-anak selevel itu. Itu aja sih. Ya. Terima kasih banyak Pak Solikin. Mungkin ada lagi Kak yang lain mau diskusi atau mau menanggapi Kak? Kalau misalnya tidak ada atau mungkin masih dipikirkan pertanyaannya, kita sambil lihat rundown acara mungkin ya. Jadi di sini pada hari ini kita mau lihat juga, mau bahas juga tentang hari H-nya kita mau ngapain aja. Tapi Kak Dimas ini rundown-nya nanti ada kemungkinan diubah lagi Kak? Tadi Mas bagaimana Kak? Paling hanya penyesuaian aja Kak, sama ada beberapa detail. Nanti masih disusun ya. Paling hari Jumat nanti saat briefing online nanti kita sampaikan ke relawan semuanya. Jadi ini kurang lebih seperti itu. Paling hanya kita padatkan saja karena agar nggak terlalu panas di sesi penutupan. Mungkin itu aja. Kalau gitu, coba saya sampaikan sedikit ya rundown-nya. Nah ini seperti saya tampilkan di layar. Itu pada jam 6 nanti kita kumpul semua kakak-kakak. Nah, jadi kita kumpulnya jam 6. Nah, relawan disarankan menggunakan motor ya kakak-kakak, karena minim parkir. Kalau misalnya harus pakai mobil ya nggak apa-apa juga. Terus relawan juga diharapkan menyesuaikan waktu, karena di sekitar SMP 6 itu diprediksikan macet. Karena ada stasiun kereta sama ada pasar di situ. Jadi kalau bisa jangan ambil waktunya mepet. Pertama mungkin Kak Sarul ya Kak, karena dari Jakarta ya Kak Sarul. Nah, terutama yang Iya bawa Kak, mobil betul Kak. di daerah Panglima Polim, Jaksel. Siap. betul, mungkin agak spare waktu yang agak lama ya Kak. Siap Kak Oke, Arif. selanjutnya itu kita akan briefing. Briefingnya tentang acara pembukaan lah intinya. Oke, berikutnya setelah briefing jam 7 kita start itu upacara bendera. Nah, di upacara bendera itu akan diisi sama Kak Sodikin ya Kak. Kak Sodikin sebagai pembina kita. Teks pidatonya akan diberikan sama panitia pusat, tapi belum sampai saat ini. Berikutnya nanti ada pembukaan oleh MC, Kak Ardi sama Kak Jen. Siap Pak? Boleh. On cam nih mana nih Kak Ardi sama Kak Jen? Aman Kak Ardi, Kak Jen? Nanti
kami kirimin kali ya Kak semua apa rundown sama Q-card-nya biar aja saya tahu nama kepala sekolahnya gitu. Oh ya, kepala sekolahnya nanti berubah Kak. Jadi ada perubahan kepala sekolah nih di awal bulan. Jadi kita tepat sekali pas tanggal 5, tanggal 7 itu kepala sekolah baru. Ardi sama Kajen mungkin masih bisa online Kak. Baiklah kalau kita lanjut dulu. Setelah dibuka oleh MC, nanti ada sambutan kepala sekolah. Kepala sekolah baru dan seperti yang saya. Sekolah baru kita. Betul. Berikutnya ada penampilan sekolah kolaborator. Nah, sekolah di SMP 6 itu nanti ada tari daerah dari siswa. Berikutnya nanti setelahnya ada atraksi kimia dari Lab Bea Cukai. Jadi nanti ada atraksi kimia, mungkin ada bakar-bakaran sedikit. Terus saya sampaikan ke pihak sekolah sih Kak Dimas, aman katanya, oke. Asal apinya jangan kemana-mana katanya. Asal apinya jangan bakar sekolah. Dari pihak sekolah oke, atraksi kimianya. Terus setelah atraksi kimia, ada flash mob nih. Nah, Kak Rohma ada di sininya Kak? Oh, Kak Rohma udah halus ya. Nanti lead-nya Kak Rohma sama MC sama Kak Ceno juga nge-lead. Ya, saya juga boleh lah nge-lead. Kak Dimas kalau mau ikut SMP 6 nanti mau nge-lead dance juga boleh Kak Dimas. Baiklah kalau gitu. Nah, setelah flag mob dimulailah belajar mengajar seperti yang kita bilang tadi. Tapi jamnya ini mungkin saya masih menunggu info lebih lanjut dari sekolah terkait konfirmasi jamnya. Apakah jam istirahatnya di jam ini? Tapi kurang lebih seperti ini gambarannya. Tapi jam istirahatnya mungkin bisa berubah sesuai istirahat di sekolah. Oke, baiklah setelah kegiatan belajar mengajar, dilakukan penutupan. Penutupan dipimpin oleh MC, nanti kurang lebih isi penutupannya nyanyi bersama, sama nanti pemberian plakat sekolah dan sertifikat sekolah. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak kakak-kakak? Tapi izin ya Kak Arif, ini ada yang perlu kita highlight sih. Intinya 8:30 kita udah masuk kelas ya supaya nanti rangkaian acaranya nggak molor dan nggak semakin siang kita selesainya. Jadi nanti kesepakatan teman-teman. Nah, gimana Kak Ceno? Bentar Kak. Izin Kak, ini tadi dari Kak Arif kan udah membacakan rundown-nya kurang lebih. Cuma ini kita ada yang perlu kita highlight Kak. Intinya kita 8:30 kita usahain itu udah kelar semua. Kan biasanya pasti namanya hidup ngaret ya, apalagi nih kalau kakak-kakaknya datang agak siang. Biasanya jam 7 tuh. Jangan dong. Curiga-curiganya datang jam 7 nih kakak-kakak nih kebanyakan. Semakin kita siang datang, kita akan semakin molor nih. Kasihan nanti udah ada ya upacaranya udah mataharinya panas, takutnya kalau semakin kakak-kakak nanti ada yang datang siang atau molor, upacaranya panas, takutnya ada yang pingsan. Jadi kita minimalisir, kalau bisa kita datang pagi dan sesuai rundown ya kakak-kakak semua ya. Jadi nanti acaranya bisa cepat dimulai dan syukur-syukur bisa masuk kelas lebih cepat sih Kak. Karena di sini ada lumayan banyak sih, padat banget ini Kak. Dan perjalanan waktunya itu kayaknya bakal bisa lebih kalau memang molor semua. Jadi selama kita nanti datangnya tepat waktu sih, kakak-kakak udah 8:30 udah kita pastiin udah masuk ngajar semua Kak. Untuk penutupan ini kita kembali lagi ke lapangan atau gimana Kak Arif? Kan kita di itu aula terbuka. Oh kita moving, semua kita kumpulin ke aula nanti anak-anaknya. Oh, sebenarnya aula itu juga dekat sama di samping lapangan. Cuman nggak panas aja, ada penutupnya. Berarti nanti kalau aula ini kita ada nyanyi-nyanyi lagi atau gimana? Di panduan sih ada nyanyi bandu. Iya, harusnya biasa.
Berarti kita harus mastiin nanti ini Kak, di aula itu udah siap soundnya juga. Nah, mungkin ada kakak yang mau jadi dirjen. Boleh kita persilahkan Boleh. Kak. Boleh lah Kak Jen ini MC kita lah nanti ya, boleh. Artinya live tuh ada ini katanya Oh, ada acara. oke siap. Oke lah gitu Kak. Kalau bisa sih nanti kakak-kakak Fasil ini akan datang ke setiap masing-masing kelas untuk 5 menit sebelum acara itu selesai Kak. Kita bakal reminder nanti kita datang. Jadi kayak setelah kita datang nanti dipastiin nggak lama dari itu kakak-kakak udah menyelesaikan ajarnya, materi ajarnya Kak. Atau mau 15 menit sebelum itu. Soalnya pengalaman aku pernah dulu di KM 4 ya Kak ya. Itu kita udah nge-cut off tapi dari relawan pengajarnya nanti dulu masih banyak, ternyata dia saking banyaknya game sama itu lupa waktunya. Jadi ketika kalau kita mau cut off dianya ternyata masih banyak yang belum disampaikan seperti itu Kak. Jadi nanti baiknya gimana, apa mau diingatin seperti apa tuh kakak-kakak udah dengan kesadaran mengingat sendiri seperti itu. Kalau bisa sih jangan kejadian kayak gitu sih, karena benar-benar jadinya teman-teman yang lain yang udah selesai ngajar harus nunggu satu kelas ini. Jangan sampai kejadian kayak gitu sih saran saya Kak. Jadi kan kita nanti endingnya kan akan berkumpul bersama. Jadi kalau bisa kita nanti udah sepakat jam segini udah 5 menit itu udah beberes. Jadi begitu kami muncul 5 menit sebelum itu kakak-kakak udah siap-siap beberes. Jadi bukannya masih ada setengah molorok itu 20 menit sih ada Kak. Atau gamesnya jangan kebanyakan kali ya. Bener, karena aku lihat materinya tadi padat banget ternyata 30 halaman lebih. Atau mungkin kalau mau gamesnya banyak, ya Materinya dikurang, yang penting pengenalan ada, APBN ada, tentang Kemenkyu ada gitu kan di Mas ya. Yang penting dipadatkan kali ya. Dipadatkan. Ini justru malah rencananya mau dipadatin lagi, jadi nggak 60 menit tapi 45 menit. Jadi nanti dari panitia, nanti dari tim acara nanti kita akan membuat rundown yang update ya. Nanti kita 11.15 itu diharapkan udah selesai. Jadi karena ada beberapa sekolah yang penutupannya itu di lapangan seperti upacara. Jadi kasihan kalau panas banget. Gitu. Jam Dan 12 ketika, gitu kalau ngarep. iya. Dan nanti biar ketika ada acara refleksi jam 2 itu kita bisa sudah kembali ke posisi masing-masing gitu ya. Jadi biar nggak molor juga gitu dan kita bisa pulang nggak terlalu sore juga gitu. Siap, berarti nanti kesepakatan ya kakak-kakak relawan pengajarnya. Kalau memang nanti mau pakai games tebak-tebakan yang udah di slide, kita jangan nambah games lagi. Atau kalau kita udah pakai dance yang games di tebak-tebak gambar di slide itu di skip aja semua. Kita harus bisa nakar-nakar waktu sih Kak. Tapi nanti kita reminder ya Kak Arif ya. TOT 1 kita nanti muncul, istirahat muncul, akhir TOT level 2 ya. Kita muncul lagi nanti. Itu sih Kak. Ingatlah muka kita, nanti kita kan sebagai pengingat waktu soalnya. Mungkin saya melanjutkan catatan dulu ya. Jadi ada beberapa catatan nih yang mau saya sampaikan. Nah, kakak mungkin kesepakatan nih kalau misalnya mau pakai gimmick-gimmick yang paper craft gitu, yang harus di print, kayaknya perlu kita koordinasi. Soalnya kan kalau misalnya satu kelas aja kan ada 40-an anak ya. Mungkin kita bicarakan bersama di grup, mau printnya gimana, masing-masing print kah atau mau barengan ngeprint kah, itu mungkin bisa dipertimbangkan tuh untuk didiskusikan di grup. Terus poin kedua adalah kalau misalnya mau pakai gimmick lainnya mungkin dibahas sama tim kecil ya, partnernya, tandemnya. Terus relawan bawa laptop sendiri nih karena di SMP 6 itu tidak menyediakan laptop kakak-kakak. Tadi yang seperti dibahas sama Kak Sodikin, saya remind lagi, tidak memiliki laptop, sekolahnya tidak menyediakan laptop. Jadi, tapi efektifnya kalau bisa tandemnya nanti berkomunikasi masing-masing agar jangan kebanyakan laptop juga. Karena kalau misalnya dibawa terus tiga-tiganya bawa laptop, kan ada satu kelas ada 3 orang ya, relawan pengajarnya. Itu nanti takutnya nggak efektif. Berikutnya relawan membawa spidol tambahan ya Kak, karena satu kelas itu terdapat 1 spidol. Gimana Kak Dimas?
mungkin mau ditambahin sama Kak Dimas. Tapi terakhir yang saya lihat sih, tapi kalau misalnya dirasa cukup 1 spidol ya nggak apa-apa. Harusnya cukup sih. Cuman kalau Bawa kita aja. pengen bawa spidol tambahan, silakan. Gitu. Terus Iya, berikutnya, betul. Spidol itu sebenarnya fungsinya untuk membantu siswa itu ya nanti menuliskan ikat kepala Di namanya, depan. kemudian nanti di apa namanya stiker cita-cita ya nanti ditempel saat penutupan. 2 itu sih. Jadi sebenarnya ya harusnya 2 ya. Nanti kita usahakan ada 2 spidol per kelas ya. Jadi nanti masing-masing relawan pegang 1 gitu. Masing-masing pengajar, sorry. oke siap Kak Dimas. Berikutnya, slide materi panduan itu bersifat panduan dan terbuka, boleh diubah, terus ditambah perannya atau yang lainnya. Kita ngebebasin ya Kak, asal dengan catatan tadi kita semua nginget waktu masing-masing Kak. Oke. Boleh terserah kita ngebebasin semua, cuman balik lagi ke waktunya sih nanti. Dipastiin dengan materi yang ditambahkan itu waktu yang disampaikan cukup untuk memaparkan semua materi yang udah disiapkan tadi. Nah, berikutnya nih ada catatan lagi, relawan misalkan menggunakan motor, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ingin tempat parkirnya, terus relawan menyelesaikan waktu, prediksi macet, sudah saya sampaikan, terus saya mau remind juga bahwa di KLC itu bisa kita berlatih untuk belajar banyak hal tentang Kementerian Mengajar, mungkin bisa diakses tuh KLC-nya, di Gacerna. Linknya nanti saya sampaikan di grup. Kalau kakak-kakak yang punya waktu boleh. Tapi rata-rata sih sibuk sih kelihatannya. Kalau sibuk ya slide itu cukup lah, kayaknya karena cukup lah untuk belajar bahan mengajar. Berikutnya nanti Kak Lukman, berhubung Kak Lukman nggak ikut tips kita hari ini, nanti kita sampaikan melalui grup aja. Jadi Kak Lukman lihat dokumentasi itu ada propose buat video nih kakak-kakak. Tapi nanti kita sampaikan oleh Kak Lukman langsung aja. Hari ini Kak Lukman nggak ikut. Nanti boleh Kak diajak di grup. Jadi kalau gitu. Nah, berikutnya mungkin saya mau ngasih tahu bahwa kita ada rencana ke sekolah itu berupa kunjungan, cek kelengkapan sama penguasaan wilayah di tanggal 8 sama tanggal 5 nih kakak-kakak. Nah, di tanggal 28 sama tanggal 5. Jadi kalau misalnya bisa ikut, dan disarankan sih ikut lah untuk yang berada di Jabodetabek ya, yang bisa ikut gitu. Biar ada penguasaan wilayah gitu, jadi tahu kondisi lapangan seperti apa. Nah, saya sudah izin sama pihak sekolah untuk dibuka pada hari Sabtu. Jadi misalnya kakak-kakak yang ikut, dan saya juga akan berada di sana memfasilitasi kakak-kakak untuk ngecek suasana sekolahnya seperti apa. Jadi kalau gitu mungkin cukup sih. Nah, kalau misalnya ada yang lagi mau ditanyakan, boleh Kak? Atau mau ditambahkan sama Kak Dimas? Kak Dimas, ada tambahan nggak Kak? Dari kakak-kakak relawan kali mungkin catatan tadi ada yang kurang jelas atau mungkin nggak setuju, boleh kan? Boleh banget. Sampaikan. Paling nanti ini ya Kak Arif, sorry aku lupa, ada tambahan nanti untuk penyediaan trash bag, tapi untuk jaga-jaga aja nanti siapa tahu ada yang nyampah atau apa nanti. Oke. Trash bag-nya itu di setiap kelas atau gimana Kak? Di satu sekolah mungkin dapat 2 gitu nanti, di saat pembukaan sama penutupan gitu. Takutnya nanti ini kan kita nggak tahu. Ya setuju aja sih buat makanan snack-snack kita kan, kita kumpulin aja nanti di situ. Sama itu tadi ya Kak Arif ya, sebenarnya masih belum fix, tapi ini sebenarnya perlu disampaikan juga terkait hari refleksi ya. Jadi nanti kita kan refleksinya setelah mengajar itu pukul 2 siang ya, hari Senin tanggal 7 Oktober. Dan nanti mudah-mudahan kita bisa fisik bersama-sama kumpul satu ruangan, atau nanti kita langsung ya masing-masing fasilitator Kak Arif, Kak Retno nanti mewakili panitia daerah itu untuk melakukan refleksi
langsung ya, nanti bisa sambil makan siang gitu ya Kak Arif ya. Nanti bisa di salah satu ruangan di SMP 6. Sudah ada kan ya nanti ruangan untuk ruang tunggu untuk ini ya? Udah Udah dapat ya? Oke. Jadi nanti bisa di situ sambil nanti evaluasi, sharing-sharing nanti ya sambil makan gitu aja, nggak terlalu formal. Yang penting nanti ada dokumentasi sama memang tujuan refleksi kan untuk sharing dan evaluasi. Ini itu aja nanti informasi lebih lanjut nanti kita sampaikan ke grup. Oke Kak, Itu aja cukup. terima kasih Kak Dimas. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan nih. Halo, iya, Kak Dimas sebagai pandai ya. Mau nanya boleh? Ya silakan Pak, boleh. Untuk terkait administrasi saya kan ST ya, itu ST kemungkinan 2 hari ya Kak Dimas ya, 7 dan 8 ya. Karena terkait saya kan tetap harus ya, karena kan kita kan nggak harus ini ya untuk mempersiapkan juga saya akan nambah cuti gitu. Infonya bagaimana? ST-nya nanti yang menerbitkan dari perwakilan Kemenkyu atau gimana, Mas Dimas? Teknisnya apa dari sekjen? Saya izin jawab ya Kak Arif karena Ya. Ya. saat ini ND penugasan sedang dikonsep Pak. Ya. Maaf Kak Sodikin untuk Ya. seluruh relawan itu nanti tanggal 7 dan 8, tapi sifatnya ini usulan penugasan dari BPPK. Jadi dari sekretariat BPPK. Jadi nanti tentunya unit masing-masing lah yang mengerti kondisi dan juga yang memang mengizinkan. Jadi nanti tetap masing-masing relawan itu ST-nya diterbitkan oleh unit masing-masing. Jadi misalnya saya di Jabodetabek ini kan. Jadi karena pelaksanaannya 1 hari, saya sudah komunikasi dengan Ansung dan juga pimpinan unit bahwa ST saya hanya sehari tanggal 7 gitu. Nah, kecuali mungkin di daerah itu kan kita komunikasi ke pimpinan itu karena ada perjalanan berarti 2 hari gitu. Jadi sebenarnya refleksi itu pada umumnya sesuai panduan itu dilaksanakan tanggal 8, tapi kita siasati tanggal 7 agar tanggal 8 itu kita bisa berkumpul dengan keluarga gitu kan. Kecuali yang memang Jabodetabek ST-nya biasanya hanya 1 hari aja. Oke, berarti H+1 ya. Karena kan saya kan di Toraja nih, saya kan pasti pulang kan 7. Kalau pengalaman setahun sebelumnya kan memang H+1. Memang clear ya, itu berarti kalau yang dari umumnya kan saya yakin nggak mungkin lah. Kita aja kalau ST bisa H-1 plus H+1 kan. Berarti clear ya. Nanti ST untuk saya yang dari luar kota ke Tangerang berarti H+1. Berarti 7 dan 8 kemungkinan ya. 7 dan 8 masih kemungkinan selama ND-nya belum terbit. Tapi ND ini sebenarnya usulan tadi itu Kak Sodikin. Jadi Kak sekalian misalnya unitnya ternyata memberikan kelonggaran nih dari Jumat, ya nggak masalah. Tapi dasarnya kan minimal ya. Dasarnya kan kurang kuat ya, karena kan apa namanya harus ada dasar gitu ya, sehingga Jumat itu bisa diikutkan gitu. Oke, berarti bisa Jumat, dari Minggu sampai Minggu. Ya karena pas hari Senin ya berarti H+1 lah ya, paling masuk akal ya. Paling tidak 7-8 ya. Betul Kak. Lebih bagus sih mungkin ST-nya ditulis dari Sabtu sih nggak masalah, karena kan Sabtu kita ada kumpul briefing offline bisa ya. Iya. Iya. Dari Sabtu sampai dengan Selasa ya. Karena H+1. Oke, saya jangan sampai nanti ya saya pasti inilah dari unit saya pasti ngerti lah, dia pasti H+1 paling tidak. Oke. Tapi nanti ada dari BPPK akan menyampaikan ya untuk apa terkait rekomendasi untuk dibuatkan ST-nya kan, walaupun dibalikan ke unit masing-masing ya. Betul Kak. Nanti dari kami panitia juga rencana akan bernegosiasi dengan kepala perwakilan dari Bapak Kanwil di JKN, Kak Kanwil di JKN, nanti beliau berkenan nggak menerbitkan surat tugas, tapi surat tugasnya tetap ya tanggal 7-8. Baik ya, karena kan saya kan sebenarnya hanya untuk backup saja sih Kak Sodikin itu. Karena kan saya di Sulawesi ya, berarti perwakilannya di Sulsel, saya kan di Sulsel. Apa nanti sesuai perwakilan Kemenkyu-nya kan kalau nggak salah kan ya? Perwakilan di area panitia daerahnya. Iya, karena saya kan posisi di Toraja nih, Sulawesi Selatan. Kemenkyu mengajarnya kan di Tangsel karena ya
sekalian pulang kan begitu kan ya Kak Betul, Dimas betul. ya. Karena kan tentunya saya akan nyambung dengan cuti. Pasti kan seperti itu. Pasti kan benefitnya kan begitu biasanya ikut KM itu. Salah satu benefit. Betul Kak, cuti 3 hari itu. Ya, ya, siap. Oke, terima kasih itu aja sih. Artinya Ya, terkait administrasi surat tugas agar apa ya saya bisa mempersiapkan kan. Oke, betul. Intinya masing-masing unit ya. Jadi nanti ya. ST-nya diterbitkan oleh masing-masing Masing-masing kepala unit, unitnya. ya. Iya, Cuma ada rekomendasi kan dari betul, betul. perwakilan. Sebagai Oke, dasar, iya. oke. Terima kasih Kak Dimas. Tapi tidak Sama-sama. lama kan ya. Nanti jangan sampai mepet loh. Saya pengennya seminggu sebelumnya sudah paling tidak minggu ini kali ya. Atau biasanya Betul. kapan Kak Mudah-mudahan Dimas? minggu ini Jumat mungkin katanya Iya, dari panitia pusat akan iya. merilis ya Oke, dari baik. BPPK. Iya, biar kami juga biar koordinasi ke membuat surat tugasnya gitu. Oke. Cukup saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Sodikin. Enggak ada lagi Kak yang lain nggak? Yang mau ditanyakan mungkin dibahas. Sebelum kita close nih Kak, karena udah mepet-mepet jam pulang nih kayaknya beberapa udah memang pulang. saatnya pulang. Kak Sahrul mungkin ada mau disampaikan Kak Sahrul. Udah lapar juga nih, nggak ada snacknya dari Kak Arif. Aduh, itu udah sambil ngunyah, kita udah ngasih kesempatan ngunyah Kak Dimas nih. Walaupun kita ngeliatin doang. Iya nih Kak Dimas nggak bagi nih. Kak Sahrul mungkin Kak Sahrul sebagai pendamping PT SMF ada ini nggak? Ada yang mau disampaikan nggak? Mas Haru lagi Atau PT SMF yang lain yang ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin pesan atau ada pertanyaan atau ada sanggahan, silahkan Kak. atau mungkin briefingnya masih kurang nangkep gitu. Nangkep lah. Nangkep lah. Boleh WhatsApp Arif kan. Boleh dong. Kalau emang masih nggak nangkep di sebelah mana gitu ya Kak. Kalau gitu. Boleh kali kita onin kamera Kak, Oh, biar bisa di screenshot sama Kak Arif. Oh iya, foto ya. Biar foto dulu kita. Mungkin kakak-kakak boleh on kamera dulu semuanya. Kak Sarul kira-kira ada mau ditambahkan nggak? Atau mau ditanya? Cukup Pak Arif, terima kasih udah jelas, makasih banget ya. Udah mulai kebayang sekarang, makasih banyak. Kalau gitu. Boleh kakak-kakak di on dulu semua kameranya. Kita mau lakukan dokumentasi nih. Mana sih Kak? Tuh kayak Kak Dimas tuh. Gimana kali ini? Selesai. 9 Romawi. Baiklah, kalau gitu saya hitung ya. 1, 2, 3. Mencet agak sulit ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak kakak-kakak sudah hadir. Semoga acara kita di hari H lancar. Amin. Apabila pertanyaan-pertanyaan tambahan atau mau diskusikan, chat grup terbuka. Boleh. Atau mau privat ke Kak Ceno mungkin boleh. Di grup aja kita biar semakin kekeluargaan gitu loh Kak. Baiklah kalau gitu terima kasih banyak atas atensinya dan apresiasinya. Terima kasih lagi. Kita cukupkan sampai segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif, Pak Dimas, Kak Revo, semuanya terima kasih. Terima kasih Kak Dimas. Izin saya close meeting ya.